Berpijak pada ajaran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan visi pedagogis yang relevan dengan pendidikan saat ini adalah bahwa setiap anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau saat ini zamannya milenial, zamannya bagi generasi Z dan Alpha, di mana teknologi digunakan dalam optimalisasi pembelajaran, maka guru baiknya terpacu untuk meningkatkan kompetensi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Asni Sianipar, guru dari UPT SD Negeri 067250 Kota Medan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik penerapan PEVSI Combo, pembelajaran berdiferensiasi dengan Chromebook, bersama dengan seluruh siswa-siswi kelas 3A tahun ajaran 2023-2024. Pemerintah memberikan fasilitas berupa Chromebook untuk pendidikan sebagai salah satu alternatif yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar, khususnya pada era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi oleh satuan pendidikan digunakan sebagai jalan untuk penguasaan teknologi pembelajaran oleh guru dan untuk menghantarkan siswa mencapai kodrat zamannya. Hal pertama yang saya lakukan pada awal pembelajaran yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa, seperti melakukan pembiasaan positif, yaitu berbaris sebelum masuk ke kelas untuk memastikan kerapihan siswa dengan suasana yang bersahabat. Selain itu, pada awal pembelajaran saya mengajak siswa untuk menentukan keyakinan kelas sebagai komitmen siswa dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sehingga keyakinan kelas tersebut selalu dibaca sebelum pembelajaran dimulai untuk mengingatkan kembali atas kesepakatan yang sudah mereka tentukan. Adapun tujuan belajar yang ingin mereka capai adalah mendeskripsikan tahapan siklus pada kupu-kupu disertai dengan bagannya. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, terlebih dahulu saya memetakan kebutuhan belajar murid, baik dari segi kesiapan belajar maupun gaya belajar. Asesmen diagnostik kognitif difokuskan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal. Dari hasil tersebut diperoleh data bahwa terdapat 8 siswa dengan kategori memenuhi dan 12 siswa dengan kategori memenuhi sebagian. Dalam memahami minat dan gaya belajar siswa, saya menghimpun data dengan menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif dan pengamatan langsung. Dari hasil tersebut didapatkan data bahwa terdapat 5 siswa dengan bergaya belajar visual, 5 siswa bergaya belajar auditori, dan 10 siswa bergaya belajar kinestetik. Sehingga saya membuat kelompok sebanyak 4, yaitu 1 kelompok auditori, 1 kelompok visual, dan 2 kelompok kinestetik. Konsep pembelajaran yang akan mereka lakukan adalah dengan menemukan informasi melalui sumber-sumber belajar yang diberikan oleh guru dengan menambahkan elemen permainan seperti tantangan, poin, dan keceriaan dalam proses pembelajaran dengan kegiatan detektif cilik. Ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari video tadi. Betul? Betul. Oke, misalkan bagi kelompok. Kelompok-kelompok yang sudah dibuat akan bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan dalam permainan detektif cilik. Pada permainan tersebut terdapat 4 peran yang dipilih langsung oleh anggota kelompok, yaitu ada yang sebagai pencari, analisator, peneliti, dan notulen. Masing-masing peran memiliki tugasnya masing-masing. Tantangan dalam permainan ini adalah mencari jawaban sebanyak soal yang sudah ditentukan. Kelompok yang menjawab soal yang paling banyak adalah pemenangnya, yang tentunya memiliki durasi bermain yang sudah ditentukan. Soal jawabannya benar semua. Tepuk tangan.
Setelah siswa menyelesaikan tantangan pada aspek konten yang dikemas dalam gamifikasi pembelajaran, selanjutnya dengan kondusif mereka kembali ke tempat duduknya untuk mendengarkan arahan selanjutnya. Pada penugasan berikutnya, saya kemas dalam diferensiasi proses dengan tugas-tugas proyek yang tentunya dikerjakan sesuai dengan gaya dan minat belajar masing-masing. Fasilitas HP dan Chromebook disediakan oleh sekolah, dan guru mengarahkan peserta didik untuk berkreasi. Untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik, saya memberikan tantangan bagi siswa menemukan gambar-gambar yang berkaitan dengan metamorfosis kupu-kupu yang sebelumnya guru sudah menyiapkan LKPD-nya. Bagi murid dengan gaya belajar visual, saya memberikan bahan materi berupa teks dan gambar yang menarik yang mereka dapat akses langsung melalui Chromebook. Sedangkan dengan gaya belajar audio, saya meminta mereka untuk melihat video dengan efek suara yang menarik yang juga mereka akses melalui Chromebook. Selanjutnya, untuk menguatkan pemahaman materi yang sudah mereka peroleh, mereka diminta untuk membuat karya yang tentunya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kelompok auditori diberikan arahan untuk membuat ringkasan singkat yang mereka sudah dengarkan. Untuk kelompok kinestetik, mereka diberikan arahan untuk membuat tahapan siklus hidup kupu-kupu lengkap dengan urutan dan keterangan setiap tahapannya. Sedangkan untuk kelompok visual diberikan arahan untuk menggambarkan pada buku tulis terkait tahapan siklus hidup kupu-kupu lengkap juga dengan urutannya. Hasil karya yang sudah mereka kerjakan selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas dengan bantuan platform Wheel of Name untuk menentukan peserta didik yang akan presentasi. Hal ini bertujuan agar seluruh peserta didik mempersiapkan diri. Alah, saya nagagaya. Menjelaskan metamorfosis kupu-kupu yang pertama. Selama peserta didik mempresentasikan hasil karyanya, guru melakukan asesmen formatif terhadap karya siswa. Saya mau menjelaskan tentang metamorfosis kupu. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan metode tanya-jawab. Seluruh peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan pendapat terkait proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Nah, siapa yang mau menyampaikan apa ya manfaat yang kalian dapatkan hari ini? Tangan ya, Bu? Jadi, Bekerja sama bersama kelompoknya. Pada bagian akhir pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif dengan memberikan pilihan kepada peserta didik untuk membuat sebuah produk terkait metamorfosis kupu-kupu, seperti membuat video, audio, mind mapping, poster, atau karya lainnya yang mereka minati. for today, thank you for your attention today. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai jumpa kembali besok hari. Tetap semangat. Okay. Good afternoon, students. Setelah melaksanakan pembelajaran, terdapat hal yang harus direfleksikan, yaitu bahwa peran pendidik sebagai penuntun adalah menuntun pertumbuhan siswa agar mampu mengembangkan kekuatan kodrat atau potensi yang ada dalam dirinya secara optimal sehingga tumbuh menjadi insan yang merdeka. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan bersama siswa-siswi saya. Salam Merdeka Belajar.